Pernah nggak sih teman-teman, kalian merasa ketika mau olahraga, olahraga nanti aja deh, besok nyerah, besok juga biasa, tapi pas besoknya tetap nggak olahraga, alasannya apa? capek, sibuk, atau malas, atau lunjan. Dan masalahnya, rasa malas ini bisa jadi pintu masuk penyakit serius seperti jantung, diabetes, stroke, sampai obesitas. Banyak orang yang baru sadar pentingnya olahraga setelah tubuh mereka dikasih alarm keras seperti sesak napas, ya, tekanan darah tinggi, atau kadar gulanya naik. Baru itu penting, atau bahkan udah kena terjangkit penyakit paru ngerasa kayak gitu. Jangan sampai telat kayak gitu ya teman-teman. Padahal nih ya teman-teman, kalau kita masih di bawah usia 30 tahun, inilah masa emas kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap prima. Ya, jangan tunggu sampai menyesal ketika tubuh sudah memberi peringatan atau bahkan udah dikasih penyakit. Baru kita sadar, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Makanya di video kali ini simak sampai tuntas, simak dengan baik-baik biar teman-teman bisa meresapi dan termotivasi untuk tergerak untuk menjadi teman-teman yang sehat dengan menjaga olahraga yang baik. Simak sampai. Kebanyakan orang di Indonesia ya sebenarnya sadar olahraga itu penting ya, tapi ada tembok besar yang bernama kemalasan atau mager ya. Misalnya nih ya, udah kerja seharian capek masa harus olahraga gitu ya. Bangun pagi aja susah, bangunnya jam berapa, jam 9, lagi jogging nggak bisa, udah kesiangan kok bisa bangun jogging gitu. Terus ada lagi gym mahal banget sekarang gitu, ribet jadi gede banget, terus olahraga gitu. Dan masih banyak lagi kata-kata yang seperti itu teman-teman. Padahal ya teman-teman ya, olahraga itu nggak harus yang berat. Gua sekali lagi nih, olahraga itu nggak harus yang berat, jalan kaki 20 menit aja udah cukup untuk jaga metabolisme di tubuh kita. Tapi karena pola pikir malas kita yang tadi udah gue jelaskan, yang udah gue sebutkan, akhirnya tubuh terus terbiasa diam. Lama-lama gaya hidup ini menjadi tabungan yang berbahaya, tabungan penyakit. Ya, serem kan? Coba bayangkan sebentar ya, usia baru 28, tapi udah gampang ngos-ngosan naik tangganya. Atau bahkan usia 25 tahun nih, udah kadar gulanya udah tinggi gitu. Apa nggak ngeri kalau misalnya dokter bilang, kalau gaya hidup lu begini terus, lu berisiko kena penyakit jantung atau diabetes atau bahkan stroke di usia muda. Nah, bukan kita muda, makanya jangan males. Teman-teman, menurut data WHO, penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes sekarang banyak lagi menyerang usia produktif ya di bawah usia 40. Bukan hanya orang tua, artinya kalau kita malas olahraga hari ini, kita justru sedang menabung penyakit untuk masa depan atau bahkan 2 tahun 3 tahun kemudian. Gue bukan aku takutin, tapi ini peringatan untuk teman untuk sadar bahwa olahraga itu penting, sehat itu mahal ya. Nah, dengan rasa takut ini seharusnya kita jadikan alarm ya, bukan alarm ketika udah kena gitu. Karena jujur aja nih ya, gue lebih suka capek ya olahraga 30 menit daripada capek keluar uang puluhan juta buat biaya rumah sakit. Dengan uangnya buat beli seblak, dengan uangnya buat beli apa yang lu suka gitu, daripada lu ngeluarin uang buat rumah sakit ya kan. Kenapa harus dimulai sebelum 30 tahun? Ini alasannya gue jelaskan. Karena di usia inilah metabolisme kita, tubuh kita masih relatif baik. Kalau kita melatih tubuh sejak dini, kebiasaan saat itu akan terbawa sampai di hari tua. Ya, orang yang terbiasa olahraga sejak dini, sejak muda, biasanya akan lebih bertenaga, ya, lebih percaya diri dengan tubuhnya, jarang sakit-sakitan, ya, bahkan terlihat lebih awet muda ya dibandingkan usia sebelumnya. Nah, manfaatnya nggak cuma mencegah penyakit, tapi yang tadi udah gue jelaskan tuh benefit yang kita olahraga. Padahal 30 menit doang loh, tapi benefitnya lebih banyak ya. Tanpa ngeluarin uang untuk rumah sakit juga, itu termasuk benefit ya kan.
Olahraga bukan cuma soal fisik yang gerak ya, tapi juga mental juga kita bergerak ya. Endorfin kita keluar ya, lebih bahagia, nggak gampang stres, dan punya pikiran yang lebih jernih. Jadi kalau sekarang kita sering overthinkingan gitu ya, gampang panik, coba cek dulu ya, jangan-jangan kalian kurang gerak atau kurang beraktivitas fisik gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian paling penting ya, gimana caranya ngalahin rasa malas. Sebenarnya rasa malas ini bagian dari egoisme ya. Ini gue jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, ubah mindset dari olahraga itu berat jadi olahraga itu investasi jangka panjang ya. Jangan pikir olahraga itu hukuman, anggap aja itu tabungan kesehatan kita biar kita nggak ngeluarin duit di usia hari tua. Ngeluarin duit apa? Ya buat rumah sakit ya, mau nggak kan? Hari ini capek sedikit, besok terhindar dari penyakit ya. Oke, yang kedua, mulai dari kecil dan konsisten. Nggak perlu langsung maratonan ya, 10 km nggak perlu ya, mulai dari 10 sampai 5 menit. Diawali dengan jalan kaki aja, skipping 100 kali atau push up 10 kali aja, konsisten setiap harinya. Yang penting rutin, bukan ekstrim sesaat lalu berhenti. Yang penting walaupun tipis-tipis 30 menit olahraganya, yang penting kita konsisten setiap harinya. Itu bagian dari tabungan kita. Lalu yang ketiga, jadwalkan olahraga seperti janji yang penting. Seperti ibaratnya ini lu punya janjian dengan orang yang penting, yang selalu menjaga diri terhindar dari penyakit gitu. Tulis di kalender Senin, Rabu, Jumat olahraga 20 menit. Kalau kita bisa disiplin buat kerja, kuliah, atau nongkrong sama temen atau bahkan pacaran, kenapa enggak kita disiplin aja buat kesehatan diri kita sendiri untuk di usia tua nanti. Nah kayak gitu tuh, keren kan ya. Oke, lanjut lagi, cari olahraga yang menyenangkan. Kalau nggak suka lari ya jangan dipaksa ya. Bisa dipilih zumba, ngedance, badminton, bersepeda, atau bersepeda jalan, atau sekedar jalan sore aja gitu ya, jalan kaki muterin gitu danau misalnya. Atau yang suka apa namanya, stick digebuk-gebuk ke tanah ya, itu boleh juga itu ya. Intinya bergerak dengan cara yang bikin kita happy, bukan merasa kita terbebani gitu. Atau sambil dengerin musik tuh enak banget ya, itu hobi gue banget ya. Yang kelima, pakai rasa takut sebagai alarm. Nah ini penting juga untuk dorongan kita. Ingat terus konsekuensi malas olahraga, yaitu jantung lemah, gula darah naik, tubuh cepat tua. Bayangkan sakitnya tusukan jarum insulin atau diinfus ya, atau biaya perawatan di rumah sakit. Kadang rasa takut ini lebih kuat daripada ingin motivasi manis. Dan bayangkan, lu milih ngeluarin duit untuk rumah sakit atau ngeluarin duit untuk buat happy, maka milih mana? Nah di sini nangkep ya. Oke, lanjut lagi ke 6. Bangun lingkungan yang mendukung. Cari teman olahraga, join komunitas lari, atau ajak pasangan kalian ya. Kalau misalnya kalian sendirian suka males, tapi kalau misalnya ada temennya, ada barengnya, pasti ada rasa tanggung jawab dan seru ya. Rayakan progres kecil-kecilan ya. Misalnya minggu ini bisa jogging 2 km tanpa berhenti gitu ya, tanpa jeda ya. Atau berat badan turun 1 kilo. Apresiasi diri kalian sendiri, semakin kita lihat hasilnya semakin semangat lanjut. Dan nantinya ini akan menjadi kebiasaan secara otomatis di alam bawah sadar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak lakuin, kayak ada yang rasa kurang aja. Nah itu disebut nantinya udah setelah fase di sebulan, udah minimal sebulan. Jadi teman-teman, untuk video kali ini, malas olahraga itu memang wajar. Sama gue juga pernah ngerasain malas gitu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan, karena tubuh kita itu bukan mesin cadangan ya teman-teman. Satu kali rusak, perbaikannya mahal dan sakit. Lebih baik kita jaga dari sekarang, biar duitnya nggak kepake buat bayar rumah sakit dan kepakainya untuk buat hobi kita atau yang lain-lain. Kalau misalnya teman-teman di bawah usia 30 tahun ya, ini waktu emas ya, jangan tunggu ada gejala baru bergerak gitu. Ingat, lebih baik berkeringat 30 menit sehari daripada menyesal seumur hidup. Atau bahkan teman-teman di usia 30 tahun ke atas bisa banget, masih bisa ada kesempatan untuk menjaga kesehatannya ya. Mulai dari langkah kecil hari ini,
Karena kesehatan bukanlah hadiah ya, tapi hasil dari keputusan yang kita ambil setiap hari. Ambil keputusan selama 30 menit untuk berolahraga ya. Jadi teman-teman, mau pilih yang mana nih? Ya, gue kasih pil merah dan biru. Capek olahraga sekarang atau capek sakit di masa depan? Pilih yang mana? Silakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Thank you sobat revolusi.